Gokil. Welcome to podcast Monday Can Wait. Ini adalah episode kedua, tapi ini take pertama Bang Adri. Yes. Memang ini adalah satu-satunya konten di YouTube MLI yang timekeepernya tuh bukan manusia tapi petir. Jadi kalau misalnya ini udah hujan kita langsung cabut Bang. Mau berapa menit-menit tuh? Enggak lah. Ini Lu ada tamu kedua ya? Lu sebenernya suka diundang gak sih Bang? Suka gue pengen banget diundang. Suka? Karena nge-host tuh capek. Jadi lu lebih suka ditanya-tanya sebenarnya. Oh suka banget gue ditanya-tanya. Ini aja gue mengundang diri sendiri buat jadi tamu. Lebih karena gue gak ada bintang tamu lain ya. Tapi lu segitu dimusin ya deh, sampai tamu lu juga gak mau ya. Ada sebenarnya ada tamu sebenarnya sakit. Tiba-tiba sumpah hamin 2 jam. Sorry gue kena DBD. Kok bisa kena DBD hamin 2 jam syuting. Tapi lu terakhir diundang tuh di mana sih? Laporpa ya? Laporpa ada, yang ada lagi yang itu tuh, yang bareng Radit sama Dedi. Yang lampu merah, yang lu debat lampu merah sama Radit kan? Oh iya. Gue nonton tuh. Iya. Gue sebetulnya kayak gue tuh salut sama orang-orang yang bisa diundang dan ngobrol luas gitu. Karena gue kayaknya gak bisa ngobrol luas. Gue suka ngobrol tapi gak sama semua orang gitu kayaknya. Tapi gue tuh selalu salut sama lu yang tidak segan-segan kalau misalnya ada bintang tamu di PAM nih. Dan kalau dia nggak nyaman, dia adalah salah satunya orang yang kalau tamu dia nggak nyaman sama tamunya, dia akan langsung bilang kayak, ini udah berapa menit sih? Gue nggak pernah lihat host lain. Emang ketahuan ya? Ketahuan kali. Ketahuan. Padahal gue sosok mau kayak cek durasi jangan kelamaan gitu. Enggak, masalahnya kalau cek durasi tiap 5 menit itu nggak nyaman. Gue ingat banget ada salah satu waktu itu ada orang lagi promo film. Gue gak usah sebut nama. Ini aktor gede banget namanya nih, sumpah. Gede banget, 2 orang lagi bukan 1. Filmnya nih bisa bilang grade A plus lah ya. Datang, sudah saya ingin syuting dengan Adriano Palmi 5 menit. Udah berapa menit tuh? Udah berapa menit? Dia emang tidak ada rasa nggak enak ya, sungkan gitu. Mungkin karena ya baru kali ya. Saya di industri ini baru Bang gitu. Belum ngerti tata kerama. Saya nggak ini bukan iya gitu sih. Ya mungkin juga karena ya channel gua gimana gitu. Suka-suka gue dong gitu. Enggak sih. Tapi enggak sih, enggak gitu. Tapi kan gue pengen bisa gue. Tapi di satu sisi lu kan butuh exposure dari dia kan. Kita nggak bisa bohong kalau exposure dia di channel YouTube lu ini juga menaikkan traffic dari PAM itu. Nggak, tapi mungkin gini ya. Gue tuh karena saking sukanya sama komedi, menurut gue buat orang yang paham, ada host nggak nyaman. Ada host nggak nyaman? Itu lucu. Anjing. Iya, tidak pernah ada yang menunjukkan ketidaknyamanan di depan bintang tamu gitu. Karena kan kalau pikir logis kan nggak mungkin ada orang yang ngobrol nyambung sama semua orang, ya nggak sih? Iya. Ya. Berarti kita pasti harus pura-pura kan. Jadi iya benar sih. Kita harus ada basa-basi. Lucu aja mungkin karena dan lu tidak kayak ada mencoba basa-basi kayak nanya apa lagi ya? Anjing gue ingat banget waktu itu tuh. Apalagi yang mau dibahas nih bro gitu. Anjing lu makan sampai lu yang bingung mau nanya apa lo? Apalagi yang mau dibahas ya? Mungkin juga ketidaksiapan gua karena gak disiapin pertanyaan yang bagus gitu-gitu. Pokoknya gue kan sempat jadi creative family sekitar hampir setahun kan. Dan gue udah megang PAM beberapa kali. Dan pokoknya bukti bahwa misalnya Bang Adri tidak suka dengan bintang tamu tersebut adalah tolong bikin pertanyaan dong. Itu gue gak tahu gitu. Iya kan. Itu gue kalau gak ini gue tertanya. Gak lah gak gitu lah. Yang host profesional juga pasti kan ada pertanyaan ya. Oh ada ghostwriter buat pertanyaan. Iyalah. Tapi kalau lu excited lu gak butuh ghostwriter dong. Iya cuma gini, gue itu kurang di hal-hal yang gue gak excited. Semua orang juga gitu kan. Lah ya makanya itu dia kenapa gue kayaknya gak bisa bersaing gitu. Tapi lu ngeliat diri lu tuh akan cocok berada di industri gak? Misal lu kan udah pernah masuk di Laporpa. Itu kan pintu masuk satu nih. Ibarat layer-layer nih. Laporpa tuh layer 1 tuh. Menurut gue Laporpa bukan salah satu yang gak nyaman. Menurut gue sangat menyenangkan Laporpa. Tapi? Gak ada tapi. Tapi interview setelah itu? Iya interview setelah itu insert. Nah itu gue sulit tuh gitu. Yang ada beberapa lagi yang kayak game show apa nih. Aduh nih gue gak ngerti gitu. Tapi ya Widih ada luar biasa. Ini ada brand. Konsepnya kayak Monday Can Wait emang lagi minggu-minggu santai-santai. Besok kerja aja bang. Mantap. Ya gitu. Jadi kalau Laporpa sebetulnya sangat menyenangkan menurut gue. Cuma gue
gue harus bilang gue nggak pandai. Tapi ada lagi yang di invite yang gue lebih nggak aduh nih gue nggak ngerti nih harus apa gitu. Tapi Jadi, bisa bukannya gua karena nggak apa-apa. terbiasa kan. Ya gue rasa orang bisa karena biasa. Mungkin kalau lu lebih sering diundang di lapor pak, lu akan terbiasa dengan harus menjadi keset kali. mungkin gue akan terbiasa mungkin kayak main hakim sendiri. Gue tuh selalu merhatiin gue kalau ada di tengah-tengah situ ngapain. Kayak kalau dipanggil yang mulia terus dia orang jalan aneh-aneh, gue bisa kayak jalan aneh itu. Itu kan bagian dari kesiapan ini, gue gak ngerti. Aja karena orang udah ngejok sudah jamin kayak nanti kalau misalnya dipanggil Desta gue harus jalan begini. Gitu. Emang menurut lu gak disiapin itu? Disiapin di belakang sih, Ya, tapi kayak makanya. gimmick yang fisik tuh kayaknya enggak deh. Tapi maksud gue gini, oke kita umur lu sekarang udah 40 kan? 40. Hampir, Kita ya, hampir dikit 40. lagi. Almost 40. Terus kayak lu mikir kayak lu tuh grow up dengan banyak acara TV. Ya. Kalau misal lu hadir di acara TV waktu muda, Aduh, acara lucu TV apa banget. yang akan lu mas pengen banget dunia dalam berita ya? Tua banget. Oke, berpacu ya, dalam melodi? Enggak. Berpacu dalam melodi gue kayaknya gak bisa. Pengen hadir di acara TV pengen apa ya? Apa? Iya maksudnya kita semua grow up nonton TV kan. Iya. Kalau misalnya gua nih waktu gua Main di muda, mana gitu gua ya, pengen banget aktor. kalau misalnya gua apa yang gua sekarang umur segini dibalik ke umur gua waktu dulu nonton TV, gua pengen kayak bisa gua pengen banget dulu tuh bisa main misalnya di hitam putih misal atau gua diundang bisa ya. diundang di sebetulnya- suami takut istri dulu. Sebetulnya ngeliat Tonight Show gitu kayak Tonight Show Vindes tuh. iya gue jadi host kan nih ceritanya. Iya. Apa gue diundang? Boleh jadi host boleh kan Ya, kita jadi- semua boleh iya, bermimpi. pokoknya gue sebetulnya tertarik pengen jadi interviewer handal tuh gue tertarik. Iya. Ada beberapa referensi interview bikin itu yang bikin wah nih tuh keren banget nih bisa ngorek orang segininya gitu atau bercanda. Ini bercanda saking tololnya tuh menurut gue ini jenius gitu-gitu. Pengen. Interviewer, lu juga jadi interviewer. Iya ada. Tapi ada. mas gue lu kan bisa menuju ke sana nih sekarang. Iya. Masa enggak bisa? Iya tapi udah berapa menit gue? Kalau masih gitu Gue kan belum bisa. Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel nanya-nanya Tapi lu timer. tahu kan Jimmy Fallon itu alkoholik? Iya tahu. Ya, iya, menurut lu karena apa? Iya. Semua orang punya masalah sendiri sih benar. Menurut lu karena apa? Karena harus senyum-senyum nanya-nanya orang ini. Dari semua hal yang udah lu dapet saat ini nih, Anjir. ini udah di banget ya. Berapa persen yang udah tercapai? Lu bermimpi bisa jadi interviewer. Ya. Menuju interviewer itu udah berapa persen? Belum masih menjadi jauh, seorang jauh komedian banget, yang jauh lu pengen banget, tuh berapa jauh persen? banget, jauh banget. Menurut gua hari ini harus dibilang kayak Pras tuh salah satu host yang sangat handal. Iya benar. Nah, gua nggak bisa. Bener. Nggak bisa gua. Dia menurut gua kalau kita ngomongin ada masanya di mana Iya. dulu Uus salah satu interviewer handal. Tapi Denny sekarang kegeser. Denny Sumargo interview handal. Dr. Richard Lee. Kenapa handal? Karena kalau gue lihat tamunya gue harus ngomong 3 dari 10 itu aja gue. Anjir ini ngomongin aja. Iya jadi kalau interviewer masih jauh banget, Apalagi kekayaan Dr. Richard Lee. Wah itu mah. Gue nonton, gue pernah lihat Bang ada di ngobrol sama Dr. Richard Lee kayak Lu lihat gak sih jamnya orang itu apa aja? iya, lu fokus ke jam. Iya. Gue fokus ke sabuk. Oh, sabuk. dia LV gede banget bang. Itu yang Kalau sabuk LV kan banyak lah. Gitu. tapi yang Tapi kalau segede, jam, tapi segede kalau kepala jam. tangan gue kan jarang. Gue tuh iya. masih inget banget kata-kata lu ke gue waktu itu kayak bahkan orang yang udah lu aja tuh masih insecure gitu. Iya kan lu masih insecure Gue kayak tuh sebetulnya nggak insecure enggak. Gue cuma nggak tahu caranya luwes. maksudnya Luas jadi makin banyak orang kayak menurut gue nggak ada yang lebih menyenangkan lagi. Kenapa ada gitu? ada yang tenggelam anjing. Ada yang tenggelam. Menurut gue nggak ada lagi yang ngobrol yang lebih menyenangkan selain sama komedian. Menurut gue Tidak ada. nggak ada. Even musician? Musisi Beberapa. nomor dua. Beberapa. Ya, oke. Nomor satu komedian. Komedian menurut gue. Karena menurut gue perspektif komedian tuh aneh-aneh. Dia kayak bukan manusia, dia kayak alien yang lihat oh manusia nih kayak gini-gini. Nah, jadi dia punya perspektif itu. Nah, itu sangat menyenangkan menurut gua. Tapi yang kita Kedua ngomongin mungkin writer kali. kedua musisi, ketiga writer. Ya, mungkin writer sama musisi tipis-tipis. Intinya iya kalau dia create something gitu kayaknya seru sih. Enggak, tapi Gua senang. gue tuh suka kayak kalau
Bang Adri ini menurut gue punya 2 personality teman-teman. Personality pertama adalah kalau dia bersama orang-orang luar dia akan humble-nya nauzubillah min dzalik. Kalau dia lagi sama orang-orang yang dia kenal kayak siapa lagi kalau bukan saya. Tapi emang gitu emang semua orang harus gitu gak sih? Iya, masa lu mau di depan orang kayak Emang saya begini gitu. Malah orang nyebelin ya. iya. Tapi di satu sisi kita emang harus punya sedikit jiwa arogansi gitu. Menurut lo? Enggak, gua menemukan kenikmatan gak dipandang orang di tengah keramaian. Seneng banget Lu gua. tidak terlihat di antara Iya. kerumunan. Iya. Kenapa? Anjing kenapa di sini? Gak tahu kenapa. Karena menurut gua ngefeeding orang yang gua ngerasa keren tuh seneng banget gua, kayak misalnya apa gitu terus gua nggak dipandang siapa gitu, dan meskipun juga bukan siapa-siapa sih, terus gua kayak oh ya gitu bro, apa yang lagi lakuin, terus itu juga anjing banget sih. Dia terus jam. Padahal lu sebenarnya bisa lebih baik dari dia, cuma lu ya udah biarin aja gitu. gue cuma kayak dipikir ada yang percaya kali. Oke, satu. Yang kedua yang bikin yang kayak lu kan bilang lu tidak nyaman. Kedua tuh kan. Itu pertama. Yang kedua yang bikin gue tuh masih penasaran yang bikin lu insecure itu sebenarnya apa? Kayak karena Insecure gini. maksudnya kayak gimana? Kayak gue inget banget kita lagi di motor, lu tuh masih insecure kalau soal kayak anjing baju gue beli di Tokped lagi. Oh, Lu gini, gue gak insecure beli itu, gue biasa aja. Ini ya, gue tuh ngerasa lu tuh orang-orang yang ke kaum atas sebenarnya ada humble-nya, tapi ke kaum bawah ini ada sombongnya ada 9 misalnya. Enggak, jadi yang lucu adalah enggak, gue gini lo harus tahu konteks ya. Jadi waktu itu kayak lagi banyak orang lah petinggi-petinggi gitu. Emtek. Terus tiba-tiba kayak apa ini tiba-tiba suka kaos lu beli di mana ya, masa gue bilang beli Tokped gitu loh. Jadi kan kayak ya udah gitu kan, di orang-orang ini kan mungkin dia udah nggak beli kaos di situ gitu. Yang mana padahal kalau lu ketemu orang yang misalnya kayak gua atau kayak orang-orang lain, lu bilang Tokped lu pede-pede aja kan. Ya lu juga nggak akan nanya karena nggak kelihatan beli di Tokped kan. Jam. Yang lu menurut lu paling invest paling bagus jam. Gue seneng invest paling bagus jam. Ya enggak invest tapi gini, gue seneng beli jam. Jam itu merupakan milestone gue. Gue selalu menandakan milestone hidup gue dengan jam. Gue punya jam gue dari lulus kuliah. Gaji pertama. Mas lu sih men. Masih ada sampai sekarang. Yang paling mahal? Ada jam hari-hari. Jam paling mahal ada lah. Biar enggak dari orang pajak. Jarang keluar. Ada lah, lu itu iya yang jam. Karena gue waktu itu pernah tinggal sama orang yang dia bilang kalau lo pengen di treat kayak orang dewasa, lo pakai jam. Entah kenapa gue beli waktu itu dan dia udah keterusan sampai sekarang. Kenapa gitu ya? Apa orang dewasa selalu memeriksa jam tangannya? Nggak tahu, mungkin karena kelihatan profesional. Mungkin zaman gue dulu lulus kuliah tuh kan jalur satu-satunya profesional, kan nggak mungkin jadi artis. Jadi artis tuh kan bukan pilihan. Iya bu, nggak terbuka gitu. Gue kan istilahnya ikut naik ke permukaan cuy. Maksudnya era-era dulu ada seleb Twitter aja gue ngekor-ngekor di belakang gitu, cuma kebagian sisa. Jadi kalau medianya waktu itu belum sosmednya kayak sekarang, kayaknya nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Tapi kayak menurut lo Indonesia ini gampang banget jadi seleb ya? Indonesia ini gampang banget jadi seleb. Kayaknya bukan Indonesianya sih, karena eranya sih. Maksudnya di era lu emang gak segampang Fiji itu? juga gampang kalau ya. Kalau sosmednya begini lah. Iya bener sih. Tapi berarti di era lu jadi selebriti susah itu. Lu harus masuk manajemen dulu. Gue masih ingat dulu tuh Panji, meskipun dia masih temannya teman gue, itu jauh dari gapaian. Milestone-nya udah jauh banget. Iya, maksudnya jauh, ngegapai dia tuh jauh banget. Terus gue dulu main basket di ABC gitu. Terus kayak ntar lagi ada yang Panji mau pakai lapangan gini. Itu tuh kayak ada gap gitu. Padahal sebenarnya cuma beda 1 orang doang. Iya, meskipun teman gue masih teman dia, tapi maksudnya untuk ngejar di sana dulu keren gitu kayaknya, jadi penyiar radio gitu. Setelah lu hidup sebagai seorang entertainer bertahun-tahun ini, lu tetap merasa keren setelah lu melihat banyak bukti-bukti. Waduh, selebriti bangkrut. Kalau gue seneng craftingnya aja, jokesnya. iya, kalau dalam hari ini jokes gitu. Kalau misalnya ada orang musisi bikin lagu yang bagus, gue seneng bagian itunya. Kayaknya bagian kayak fame-nya gue relate nggak relate deh.
Berarti ada beberapa persen dari fame itu yang lu suka, tapi ada beberapa yang enggak. Iya kan? Apa yang? Maksudnya kayak contoh. Nah, gue lagi mikir apa yang gue suka. Ya, Apa ya? diundang Premier gak pakai beli tiket. Iya kan? Itu salah satu hal yang lu suka gak? Enggak, gue lebih menikmati nonton beli tiket. Anjing, lucu banget. Gue kalau gue bisa bayar, gue mendingan bayar. Karena kalau gak dibayarin, kalau bayar Lu harus pura-pura suka gitu. Ya, bukan gue yang ngomong ya. Harus kayak, wah sebenarnya filmnya bagus banget. Aku suka banget bagian ini. Sekarang aja gue beli harus pura-pura suka juga. Karena Ya kan ntar di Twitter ada yang marah. ada itu lagi. Di IG ada yang marah. Menurut gue udah opini tuh udah bukan milik gue lagi sih. Karena Ntar lu gue seorang- kalau ngomong apa kubu-kubuan gitu. udah nggak bisa. Iya, Apapun yang udah punya lu bukan punya lu lagi. Gue menikmati momen apa ngeliat dia apa sama temen gue katro gitu. Dulu tuh. Iya, Sekarang udah gak udah bisa. nggak ada. Bisa tapi di belakang. Udah ada semua kayak misalnya tren apa ini. Gue menurut gue jelek gitu. Gue udah gak bisa ngomong gitu. Tapi masa sih lu gak ada satupun rasa kemudahan setelah menjadi seorang Adriano Colby yang sekarang? Kemudahan apa? Oh, Apa aja? Kayak lu gak bisa dapat free access Respect. apa? Ya ada lah kemudahan rezeki. Ada gue bersyukur alhamdulillah gitu. Nah, besides dari rezeki itu, maksudnya lu tau gak sih kayak Apa ya? ada yang kayak hal-hal yang lu cuma bisa dapatkan karena lu artis bang. Gak ada kayaknya. Contoh misal kayak bang makan di sini, ya bang story aja nggak apa-apa nggak usah bayar. Gue gak pernah gue ditawarin gitu. Sumpah demi Shit, Allah. masa gue doang sih? Iya. Kayaknya lu lebih banyak privilege. Ya lo harus tahu si Aldi tuh kemarin aja diundang ke premiernya Warner Kong Brothers X Godzilla. Iya, gue gak Aja diundang. padahal gue siapa lo? Gue aja, gue sumpah. Iya, gue gak pernah review film. Mungkin juga interview gue yang gini-gini udah mulai kesebar ya. Anjing lah nih orang diundang juga dia gak suka-suka banget. Ngapain tuh ya. Mungkin udah gitu kali. Dan mereka tahu kalau lu diundang juga lu belum tadi datang. Dateng gue kalau diundang. Lu kalau diundang Kong X Godzilla lu bakal datang? Enggak sih. Jatuh, gak datang. Gue bisa kayak enggak, tapi juga ya apa gitu orang 40 tahun mau nonton Kong X Godzilla. Kemarin ada orang, aduh siapa sih yang Oh, pasti kan tapi. Ada siapa? yang pembalap siapa sih? Yang temannya Bang Pet yang pembalap. Oh si ini. Rifat Sungkar. Rifat Sungkar. 40 masih nonton Kong Godzilla meskipun bawa anak 2. Ya mungkin karena bawa anaknya kali. Tapi dia tetap harus bilang kayak, ya filmnya aku suka banget sih tadi. Lengkap banget ya kalau mau cari sedih ada, seru ada. Tapi aku suka bagian satu yang kalian harus banget nonton bagian itu sih gitu. Ini tuh ya kayak gitu-gitu ya. Itu gue seneng ya jadi komedian. Menurut gue lu ngeliat dari itu gitu dan gue nggak tahu kadang-kadang yang gue omongin tuh cuma impersonate apa yang Emang beneran dari diri lu anjrit. Lu saking bitternya lu tuh gak bisa membedakan lu tuh beneran bitter atau lagi agak lah lu ngejokes. tahu gue kalau off camera gue bukan orang yang bitter kan maksudnya. Iya. Udah Lebih ke mungkin dulu ada fase waktu tindik-tindik. Ya, ada Bang Aden Nindik. Itu Ada lu lah. Nindik umur berapa Bang? Umur 20 kali ya? Itu di saat lu merasa lu lagi keren-kerennya tuh. Gak ada, gak ngerasa Apa- gitu. apa sih Dulu di pikiran impuls lu? aja, impuls kayak bagusnya Dinik gitu. Oh sama kayak lu punya tato pertama kali gitu. Iya kayak kayaknya Dinik. Dan dulu kan kembali lagi nih era dulu kan tato kan kayak wah ntar Preman banget. preman banget gitu. Jadi Akhirnya Dinik aja tindik. gitu. Kalau sekarang kan ada mental illness jadi. Apa di sini nih? Gue actually ngerasa Cewek cantik kalau ada Iya. yang kayak sapi di sini nih. iya. Kayaknya kalau ceweknya cantik gak Megawati apa-apa juga deh. ada kan. Woi, di Tapi sini. itu alat pernapasan ternyata. Emang iya. Iya alat pernapasan. Lu tuh suka sih cewek yang kayak gimana sih Bang? Maksudnya terlepas lu udah nikah. Yang gak jaim. Yang jadi apa adanya depan lu. Iya, yang no makeup gitu. Yang iya nggak jaim, nggak terlalu princess type gitu. Manja lenje-lenje gitu. Ya itu kayaknya ini. Kayak siapa? Sporty. Sporty. Oke, Sporty. Cewek yang kalau lu ajak basket dia masih mau main juga lah. Ya, nggak yang kepegang kering. Mana gitu. Gimana sih? Enggak. Sih. Kalau Tapi tinggi, tergantung kalau pendek. sekarang mah kayaknya yang mau aja nggak deh. Nanti dikatanya dong. Nanti dikatanya. Gak apa-apa itu mah. Lebih takut ngomongin Megawati tadi. Iya. Atau apa tadi? Tinggi pendek.
kayaknya nggak ada. Tapi golongan sepanjang itu. semakin lu dewasa, semakin berubah nggak pandangan lu soal kriteria wanita? Semakin berubah enggak ini? Kayaknya enggak ya. Enggak. Kayaknya gitu gue kan. akan tertarik. Bukannya semakin- Gue nggak terlalu suka. Gue nggak terlalu suka yang putih. Bukannya semakin tua lu semakin suka sama cewek-cewek yang masih Muda. Iya. Gue suka sama yang gue suka sama yang kalau ngeliat gue kayak nggak kelihatan 40. Masa sih gitu? Oh iya, kok masa kamu bohong kan masa Iya, gitu. hiburannya orang tua itu aja. Iya, masa sih udah biasa udah gerapin gitu tuh di bar tuh gue sering gitu. Iya kayaknya kalau gue dari dulu kayaknya nggak ada yang terlalu ya putih tuh gue Nggak suka. biasa aja. Anjing. Rambut panjang biasanya lebih banyak yang pendek. Gue pikir tuh lu cuma angle terhadap satu isu doang yang harus beda sama masyarakat loh. Terus selera juga harus beda loh. Enggak, gue suka yang cukup apa adanya. Ya udah dia jadi Mungkin just being pendek herself juga gitu. pendek juga bukan karena rambutnya pendek tapi lebih kayak nggak ada yang bisa nutupin muka lo. Jadi Kalau bob panjang aja. ya kalau panjang kan lo bisa mainin macam-macam kan. Ya gitu, terus kayak make up terlalu tebel gitu kayak. Enggak suka. Lo pernah gak sih kayak Gue tuh kayak malam apa bangun pagi, kenapa mukanya Gi? pernah lagi gara-gara Bang Adri Kano kami ini. Ini akan saya ceritakan di show saya nanti. Iya dong. Gue tuh sebenarnya gue juga gak suka cewek makeup karena gue punya pengalaman buruk ya gitu. Jono cewek di bar terus kok nempel. Ada bedak di pipi anjing gue. Bedaknya nempel gitu. Tapi kenapa ya kalau kita lagi mabok atau lagi mabok ya Yang namanya juga mabok. apa aja terlihat cantik gitu. Ya karena kan lampunya apa Judul-judul iya. wah jelek sekali. Aduh astagfirullahaladzim. Gue beberapa kali tuh merasakan itu dari situ. Gue langsung gue gak mau lagi bang. Takut. Terus kayak aduh ini bukan hidup gue kayak. Jangan lupa beli tiket. Kalau iya kenapa? Di situ Bang Adri akan jadi opener. Lu beneran mau kan? Mau gue. Bang Adri akan jadi opener. Bang Adri akan stand up selama sekitar 30 menit lah. Oke. Beli tiketnya di majelisuciindonesia.com. Tiket masih tersedia. Siap. Jangan terlewatkan kalau suka komedi. Coba bang satu saran buat closing kayak misalkan Tyler semua. Kalau gue, Gak tahu gue. kalau lu biasa apa? Nemu aja gitu. Kan lu copywriting dulu. Gue belum mikirin, lu jangan jebak gue. Nah ini dia kenapa gue gak siap industri. Gak bisa ditembak. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Sawadee-ครับ Welcome to Fixram Thailand เรื่องราวเกี่ยวกับเด็กทารกการทำแท้งเด็กทารกที่นี่ Serem nih. Ada jenazah yang pernah dibakar. Gua mau ngobrol orang kebakar coba. Gila cekit. Aduh. Serem ini sih. Ayo cek sini enggak. Oh, astagfirullah. Banyak sih di sini yang anak-anak kecil itu, cuma kita lagi diawasi sama cewek itu. Ratu itu. Ratu itu. ให้อภัยคุณแล้วคุณให้อภัยเขาไหม Cewek hitam lidahnya panjang. Ini gua akan gini-giniin seperti lampu bayi sih. Memang apapun yang saya lakukan, makhluk halus marahnya selalu sama musuh. Aduh. Kita cabut, kita diserang. No, my. San dua pi. San dua lahir batin pi. Percuma sih nggak bisa. Goblok kan ada orang Thailand itu kenapa pakai Google Translate lama banget.